ini yaitu bagian-bagian tumbuhan. Ya. Adapun tujuan daripada pembelajaran kita yang pertama, setelah mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati gambar, siswa dapat menulis laporan mengenai bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan benar. Oke, tentunya anakku, tumbuhan banyak sekali di sekitar rumah kita. Dan juga tentunya kamu pasti tahu apa-apa saja itu bagian-bagian daripada tumbuhan. Bagus nakku. Bagian-bagian daripada tumbuhan itu yaitu ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, dan ada buah. Nah, akar ya. Akar itu merupakan bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah. Adapun fungsi akar yang pertama, akar itu berfungsi sebagai penopang tubuh tanaman. Ya. Yang kedua, penyerapan air dan hara. Yang ketiga, penyimpanan cadangan makanan. Nah, akar ini nakku terbagi dua. Ada akar serabut dan ada akar tunggang. Akar serabut ciri-cirinya bahwa akarnya berbentuk serabut. Yang kedua, bagian ujung dan pangkal berukuran hampir sama. Yang ketiga, semua bagian akar keluar dari pangkal batang. Kemudian yang kedua, akar tunggang. Ciri-ciri daripada akar tunggang yang pertama, memiliki akar pokok. Yang kedua, bagian pokok bercabang-cabang menjadi bagian akar yang kecil. Yang ketiga, perbedaan akar pokok dan akar batang begitu nyata. Ya. Kemudian sekarang kita masuk pada bagian tumbuhan yang kedua, yaitu batang. Batang ini nakku, ini merupakan bagian utama dari struktur tumbuhan. Ya. Adapun fungsi dari batang yang pertama, menopang bagian tanaman lainnya seperti daun, buah, bunga, dan pucuk. Kemudian yang kedua, membantu membawa air dan mineral dari akar ke bagian tubuh tumbuhan lainnya. Kemudian nakku, bagian tumbuhan yang ketiga yaitu daun. Daun ini merupakan salah satu bentuk organ tumbuhan yang tumbuh dalam tangkai. Daun ini biasanya berwarna hijau. Nah, fungsinya apa? Fungsi daun ini yang pertama, sebagai tempat pembuatan makanan atau fotosintesis. Yang kedua, sebagai tempat respirasi atau pernapasan. Yang ketiga, sebagai alat perkembangan vegetatif. Dan yang keempat, sebagai tempat transpirasi. Nah, jenis-jenis daun ini nakku, ya, ada melengkung, ada menjari, ada sejajar, dan ada menyiring. Itulah dia jenis-jenis daripada daun. Oke, sekarang kita masuk kembali ke dalam bagian tumbuhan yaitu bunga. Nah, bunga ini merupakan alat perkembangbiakan pada tumbuhan, ya, yang bakal menjadi buah.
Oke? Nah, apa fungsinya nakku? Fungsi bunga yang pertama sebagai alat perkembangbiakan generatif, ya, sebagai alat perkembangbiakan generatif. Yang kedua, pada bunga yang memiliki warna yang cerah, itu fungsinya sebagai pemikat hewan, pembantu penyerbukan. Yang ketiga, bunga ini sebagai tempat menghasilkan biji, ya. Kemudian yang kelima, bunga ini juga berfungsi sebagai wadah atau tempat menyatunya gamet jantan dan gamet betina. Nah, itu adalah fungsi daripada bunga. Kemudian aku, selain itu ada lagi yang namanya adalah bagian-bagian bunga. Bagian-bagian bunga itu nakku, yang pertama ada mahkota bunga. Kemudian ada benang sari, ya. Kemudian ada kepala putih, ada kelopak, ada kepala sari, ada tangkai sari, ada bakal biji, dan tangkai bunga. Itulah bagian-bagian daripada bunga. Nah, demikianlah penjelasan kita mengenai materi kita pada pagi hari ini, bagian-bagian tumbuhan. Untuk tugasnya anakku, nanti akan Ibu kirim dari Google Classroom. Oke, selamat belajar buat kita semua. Ya, selamat mengerjakan tugas kembali. Salam sehat, salam SFD. Terima kasih.